Ya, jadi selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat datang di MB9 pagi hari ini. Jadi kita masih berkisar tentang bagaimana cara menjalankan atomi dengan cepat, ya dengan konsisten Bapak Ibu. Ya kuncinya adalah seberapa ya frekuensi dikali jumlah orang dikali kemampuan Anda menjalankan atomi party Bapak Ibu. Ya, kalau soal kemampuan, kita bisa upgrade. Ya, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang lahir sudah bisa melakukan home party. Tetapi dengan jam terbang, dengan training, dengan terus berlatih, pasti makin lama kemampuannya makin meningkat. Mengenai frekuensi, Bapak Ibu, itu juga kembali ke diri masing-masing. Ya, seberapa Anda konsisten untuk mau melakukan home party setiap hari, mau satu kali, satu hari 3 kali, satu hari 5 kali, satu hari 7 kali, itu balik ke Anda masing-masing. Nah, yang kedua, jumlah orang, Bapak Ibu, Anda mau satu kali home party, Anda mau 1 orang, 2 orang, 3 orang, 15 orang, itu juga Anda bisa memutuskan, Bapak Ibu mau seberapa cepat, mau seberapa besar penghasilan di Atomi. Nah, Bapak Ibu, tetapi mungkin banyak di antara Bapak Ibu yang masih baru bertanya-tanya, apa benar sih? Ya, cuma Atomi Party cuma begitu aja, demo sikat gigi, demo odol, demo foam cleanser, ya cuma begitu aja. Apa benar Bu Silvi bisa menghasilkan uang di Atomi? Ya, awal saya juga ragu-ragu Bapak Ibu. Ya kok kayaknya begini-begini doang gitu loh, ngerjain begini apa bisa besar? Ya mau pairing aja ngumpulinnya mesti waktu gitu ya. Bagaimana bisa jadi Imperial Master? Bagaimana bisa punya penghasilan 100 juta di Atomi? Kayaknya nggak masuk akal Bapak Ibu. Ya oleh karena itu saya undang langsung aja ya, ini seorang Bapak Ibu. Ya, kenapa saya undang Bapaknya satu ini? Karena banyak orang bilang jalanin Atomi mah bisanya ibu-ibu pinter ngomong ya, memang dasarnya emang dari sananya memang bawel kali, makanya bisa tuh dia ngelakuin atomi ya. Nah, saya undang yang sebaliknya banget ya. Ini bapak-bapak, orangnya introvert Bapak Ibu ya, dan bukan sales banget backgroundnya, tetapi beliau Bapak Ibu dari bisnis atomi ya bukan hanya mengubah kehidupan keluarganya, ya sudah bisa beli rumah, beli mobil, bisa menyekolahkan anak ke luar negeri, tapi Bapak Ibu dari kehidupan ya Bapak yang satu ini dan istrinya ya mereka mengubah kehidupan banyak keluarga termasuk kita semua di Favor Community ya. Oke. Jadi mari kita sambut dengan Maria, upline kita Sharon Rosmaster, Bapak Hendrik Hidayat. Silakan Pak Hendrik. Thank you Silvi, selamat pagi semua teman-teman. Waduh, gede banget muka saya di layar. Pagi, Kaget. Pak. Ya, teman-teman, hari ini saya mendapatkan tugas. Ya, Ibu, hari ini saya mendapatkan tugas yang menurut saya ini susah dijabarkan dalam waktu 30 menit. Tapi saya akan coba bercerita ya teman-teman. Jadi teman-teman, saya akan bercerita bagaimana saya memulai bisnis ini, memulai Atomi bukan dengan kebisaan saya, tetapi dengan ketidakmampuan saya. Ya, teman-teman. Eh, jadi menjalankan bisnis ini sebenarnya gini, teman-teman. Background saya bukan pemain market MLM. Saya bukan seorang sales. Saya lebih banyak berdiri di belakang panggung. Saya lebih banyak apa ya di balik meja. Nah, jadi saya tidak bertemu dengan orang-orang, ya seperti yang tadi Sylvie bilang, saya lebih menjadi orang yang introvert. Nah, teman-teman, saya izin share ya teman-teman ya. Boleh ya Sil? Lanjut Pak. Lanjut ya, oke. Nah, teman-teman, sebenarnya gini teman-teman, ini foto-foto jadul baru saya korek-korek nih teman-teman ya. Nah, ini background saya nih teman-teman. Kalau teman-teman lihat background saya, dulu saya seorang kameramen. Mungkin belum pernah saya share di sini, Sil. Ini pertama kali saya share. Pekerjaan saya seperti ini, teman-teman. Saya seorang kameramen dan ya teman-teman tahu bahwa saya tidak berhubungan dengan banyak orang karena saya berhubungan dengan alat-alat. Jadi kalau teman-teman saya tanya, saya punya background nggak punya background. Ya. Lalu setelah ini saya resign dari kerjaan saya dan saya bekerja. Di mana sih kerjaan saya? Kerjaan saya itu saya mencoba berbagai macam kerjaan sampai satu hari saya kena PHK dan akhirnya saya tidak tahu mesti bekerja apa. Segala macam saya kerjakan, yang penting
uang bisa masuk ke dalam dapur keluarga saya. Ya, sampai saya pernah menjaga. Nah, ini teman-teman kalau tahu bukan saya jadi supir beca, tetapi ini adalah tempat di mana saya bekerja. Saya menjaga pasar malam yang waktu itu jarak dari rumah saya ke tempat pasar malam ini menempuh eh, dengan sepeda motor itu 3 jam, pulang pergi jadi 6 jam. Nah, teman-teman tahu kalau naik sepeda motor itu, kalau pasar malam itu selesai jam 11, jam 12 malam dan saya membawa uang cash gitu. Jadi resikonya ada teman-teman ya. Nah lalu setelah itu saya menjadi, nah ini kalau teman-teman, bapak-bapak khususnya, kalau lihat ini, pasti tahu saya adalah pedagang batu akik. Mengikuti tren teman-teman. Ya, nah ini sekilas aja teman-teman, waktu sampai terakhir kali saya ditawarin menjadi supir Grab. Karena ini musiman semua, pedagang-pedagang ini musiman semua, sampai teman saya menawari Grab. Nah, menjalankan sebagai supir Grab itu tidak mudah. Sampai satu hari, saya singkat cerita, saya diajak untuk ikut seperti home party, ya bukan home party ya, seperti mini ODS. Nah, ini teman-teman kalau lihat saya, mini ODS-nya seperti ini teman-teman. Nah, teman-teman tahu ini adalah Melvin. Nah, ini Melvin. Nah, ini saya dengan muka seperti ini, saya berasanya itu dijebak. Jadi saya tidak suka teman-teman dengan MLM. Nah, ini background saya teman-teman. Tapi kenapa saya memutuskan untuk saya ikut MLM ini dan berjuang sampai hari ini? Ya, teman-teman, kalau teman-teman mau melihat bahwa saya itu nggak punya background sama sekali. Tapi saya tahu apa yang saya kerjakan ini untuk anak dan istri saya, supaya anak dan istri saya tidak merasa kekurangan dan mereka bisa bahagia. Itu pasti tujuan dari setiap kita sebagai orang tua ya teman-teman ya. Lalu apa yang saya harus lakukan? Nah, ketika saya habis dari seminar ini, saya ketemulah dengan Pak Joni Kasidi dan Pak Joni Kasidi mulai ngajarin saya. Makanya sering saya sampaikan bahwa saya punya istilah BBI bodoh-bodoh ikut aja. Ya, kalau teman-teman tanya nih, bisa nggak presentasi? Enggak, teman-teman. Wajah ganteng nggak? Enggak, teman-teman. Oh, wajahnya kayak begini tuh. Teman-teman bisa lihat, ini wajah saya sebelum saya beratomi. Ini seperti ini, teman-teman. Ya, nah ini sebelum saya beratomi seperti ini, teman-teman. Tapi, teman-teman, ketika saya beratomi, saya bertransformasi. Ini wajah saya sekarang seperti ini, teman-teman. Keren nggak tuh? Keren ya, teman-teman ya. Beda sekali ya. Tapi, teman-teman, kalau mau dilihat eh, apa namanya, mau dilihat dari sisi bagaimana saya bertransformasi, tentunya teman-teman eh, akan kaget gitu loh. Saya nggak bisa yang namanya bicara kepada orang lain. Saya selalu bicara satu, dua, tiga kata, setelah itu saya gugup. Setelah itu saya gugup. Dan saya punya prinsip bahwa, bukan punya prinsip, saya punya keyakinan di bisnis ini saya bisa sukses. Nah, saya percaya teman-teman punya keyakinan untuk sukses di bisnis ini, tapi nggak tahu bagaimana cara memulai bicaranya. Ya, jadi teman-teman saya sering bilang, modal di Atomi itu cuma 1 M. 1 M artinya satu mulut. Nah, teman-teman mesti cerita kepada orang-orang. Caranya gimana? Caranya teman-teman nempel ke mentor terdekat. Lalu bagaimana Pak Hendrik? Apakah Pak Hendrik bisa? Saya tidak bisa teman-teman. Jadi teman-teman begini, saya cuma berpikir waktu itu gini, saya orang atomi berarti saya orang yang lebih tanda kutip pinter dibandingkan orang yang mau saya ketemukan. Dengan kata lain ini, orang yang saya mau ketemukan tidak tahu tentang atomi, saya lebih tahu, otomatis saya lebih pinter sedikit dari mereka. Jadi kalau saya salah, itu nggak masalah teman-teman. Nah, teman-teman, inilah yang saya lakukan ketika saya beratomi ya. Nah, bentar ya, mana ya? Oke, sebentar. Teman-teman bisa melihat fotonya ini teman-teman ya. Nah, ini waktu saya menjelaskan atomi teman-teman.
Teman-teman kalau melihat di sini ada perlengkapan perang saya, ini tas perang saya teman-teman. Nah bapak-bapak kalau bicara malu atau enggak, saya malunya udah saya potong Pak urat malunya Pak. Jadi saya udah nggak malu lagi menjalankan bisnis ini. Eh, apa aja saya lakukan. Pertanyaannya waktu itu saya bisa nggak presentasi seperti ini? Nggak bisa teman-teman. Saya diajarin sama Pak Joni Kasidi. Mana nih? Bentar ya. Nah, inilah mentor saya, teman-teman. Dia ngajarin saya gimana caranya. Sampai satu hari saya pun juga mulai belajar satu-satu. Seperti ini ya. Nah, teman-teman kalau lihat, saya mendemokan eh, body lotion kepada ibu-ibu dan sebagainya. Nah, teman-teman yang saya mau kasih tahu begini, teman-teman. Nah, inilah saya, teman-teman. Lelaki yang kalau ingat ini saya ketawa teman-teman. Kenapa teman-teman? Karena ini pertama kali saya demo facial wajah orang. Ya, waktu saya facial wajah orang dengan semangatnya sebenarnya saya nggak bisa facial. Jadi saya cuma bilang gini, ayo ibu taruh eh, deep cleansernya di tangan, lalu pakai di wajah seperti ini. Dan si ibu dengan polosnya dia bilang begini, ah enggak ah saya mau dipakein aja. Nah kebayang teman-teman, waktu itu jantung saya begitu dia ngomong itu rasanya turun sampai di perut teman-teman. Dah, aduh, gimana caranya? Saya nggak ngerti cara facial. Boro-boro saya pakai juga, aduh asal pakai aja gitu ya teman-teman ya. Tapi teman-teman waktu itu saya melihat, saya ingat-ingat saya melihat cara istri saya pakai seperti apa. Jadi dengan bukan gagah berani, artinya dengan rasa takut yang bergejolak di dalam hati saya beranikan diri untuk facial. Nah, kalau teman-teman lihat gayanya saya ini, kira-kira gaya orang profesional nggak? Gayanya orang profesional, teman-teman. Dan ini di sekeliling ini yang ngeliatin semuanya ibu-ibu. Ya, ibu-ibu. Nah, jadi ada Pak Joni Kasidi melihat dengan tertawa-tawa pada saya. Ya, jadi ini saya coba facial. Nah, setelah saya facial ini foam cleanser, lalu saya masuk dengan dari deep cleanser saya masuk dengan foam cleanser. Nah, teman-teman tahu foam cleanser adalah dipakainya di tangan, dibikin busa, lalu dipakai di wajah ya. Nah, tetapi saya dengan PD-nya, saya pakaikan foam cleanser seperti ini, teman-teman. Ya, saya langsung peletin muka dan inilah kesalahannya, teman-teman. Kesalahannya adalah Pak Joni Kasidi tidak pernah ngajarin saya pakai foam cleanser ini dan saya belum pernah lihat. Dan yang luar biasanya orang-orang nggak tahu kalau saya salah memakaikan ini, teman-teman. Ya, singkat cerita, setelah saya pakai ini saya dibisikin sama Pak Joni Kasidi. Kok, salah kok. Cuci muka dulu kok. Cuci muka dulu, mukanya basah, lalu bikin sabun, bikin foam, lalu pakaikan di wajahnya. Waduh, terus gimana John? Ya sudah, nggak apa-apa kok. Suruh dia cuci muka sekarang. Nah, dia cuci muka ke kamar mandi, setelah dia cuci muka, dan wajahnya itu kinclong banget, teman-teman ya. Nah, sampai di sini teman-teman, ini sedikit cerita saya. Saya cuma mau cerita begini teman-teman. Eh, di dalam Atomi, salah nggak jadi masalah. Pertanyaannya cuma satu, teman-teman. Mau nggak coba? Ya, saya waktu itu ketika saya melakukan itu dan salah rasanya saya sendiri, saya malu. Tetapi ketika yang dipraktekkan itu ibu tadi, melihat wajah mukanya berubah, dia rasanya happy dan bangga. Kebayang perbedaannya satu happy dan bangga, satu malu nih saya nih. Tetapi ketika saya melihat dia happy dan bangga, saya pun kembali ikut happy. Alhasil ibu ini sekarang sudah mencapai peringkat Sharon Rose Master, Sales Master, teman-teman. Ya, nah jadi teman-teman bukan bisa atau nggak bisa, tetapi bagaimana caranya kita memulai. Nah, teman-teman, kadang-kadang gini teman-teman.
Kita nggak tahu nih, sudah ikut Atomi, sudah dikasih tahu pelajarannya, sudah ikut ODS, sudah ikut Success Academy, dan kita bingung mau buka mulutnya seperti apa. Ya, teman-teman jangan pusing dengan caranya kita. Teman-teman, hal utama yang harus dikerjakan adalah teman-teman pakai produk, lalu teman-teman merasakan manfaat dari produk itu. Setelah itu, teman-teman cerita. Contohnya, saya suka makan bakso. Saya tanya sama Silvi, atau Silvi tanya sama saya, Pak Hendrik, makan bakso yang enak di mana? Saya dengan enak cerita. Oh, Sil, makan bakso di sini, Sil. Ini bakso rusuk. Itu ada baksonya, baksonya dalamnya ada kejunya. Lalu di kejunya baksonya kalau kita gigit, kejunya meleleh di mulut. Lalu itu ada rusuk-rusuk ikan, maksudnya rusuk-rusuk dari sapi itu. Kalau dimakan, dagingnya langsung lumer dan copot dari tulang. Enak banget sih. Kira-kira Silvi tertarik nggak sama kita? Tertarik. Lalu dia pergilah makan bakso rusuk. Sebenarnya Atomi sesimpel itu, teman-teman. Cuman kenapa kita nggak berani? Karena kita takut. Takut apa? Takut ditolak. Teman-teman gini loh, teman-teman. Gimana sih caranya supaya kita nggak ditolak sama orang dan kita berani bicara kepada orang? Ya, caranya adalah teman-teman harus putuskan urat malu, teman-teman. Dengan apa? Dengan life skenario yang teman-teman buat. Teman-teman lakukan atomi untuk siapa? Kalau teman-teman melakukan atomi untuk kesenangan sendiri, percaya deh sama saya, teman-teman nggak akan bisa sukses seperti orang-orang yang sudah lakukan. Teman-teman tahu, setiap orang-orang yang sudah lakukan dan sukses, mereka punya cerita sendiri bagaimana awal mula mereka melakukan atomi. Ya, ini cerita saya, teman-teman. Ini cerita saya share lagi. Nah, padahal orang kadang-kadang nggak tahu, teman-teman, saya melakukan ini dengan apa. Teman-teman kebayang nggak, teman-teman ya? Nah, tunggu bentar ya. Eh, ini perlengkapan perang saya, teman. Nah, begitu leader-leader yang lain melihat perlengkapan perang ini, mereka tanya, kaleng itu untuk apa? Saya punya kaleng, saya punya bando, saya punya odol, sikat gigi. Ini perlengkapan perang saya, teman. Ya, jadi di awal-awal inilah yang saya lakukan. Ya, pertanyaannya simple. Pak Hendrik malu nggak? Kalau ditanya, kalau ditanya nih secara pribadi nih, ya malu nggak? Malu. Ketemu orang bawa-bawa tas, ya bawa-bawa tas seperti ini, ya kan isinya ini. Malu nggak? Malu, teman-teman. Malu loh, teman-teman. Ya. Lalu kenapa Pak Hendrik lakukan? Karena saya lakukan ini bukan untuk diri saya sendiri. Tapi saya lakukan ini untuk anak dan istri saya. Ya, inilah yang membuat kenapa saya konsisten melakukan ini, kenapa saya bisa melakukan ini, dan kenapa saya melakukan home party bisa setiap hari, teman-teman. Ya, home party, home party, home party, terus home party saya lakukan seperti ini. Kalau teman-teman lihat foto-foto saya banyak banget, teman-teman. Cuman nggak mungkin saya share di sini yang sebanyak itu karena waktunya akan habis. Lalu pertanyaannya kan gini, Pak Hendrik, gimana sih cara mulainya? Nah, nanti saya akan buka ruang tanya jawab ya, teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman melihat seperti ini, kira-kira teman-teman mau nggak lakukan? Khususnya bapak-bapak, mau nggak lakukan untuk orang tuanya, untuk istrinya, untuk anaknya, ya bisa juga untuk orang tuanya. Supaya apa? Supaya mereka bisa menikmati hasil daripada atom. Bukan itu aja loh, teman-teman. Nah, ini lucu banget nih, teman-teman ya. Teman-teman lihat wajah saya, ya. Saya sampai lakukan ini, teman-teman. Untuk apa sih? Untuk supaya
orang-orang itu bisa melihat bahwa ketika saya melakukan atomi, ketika saya melakukan hal seperti ini, downline di bawah saya pun melihat bahwa, upline gua aja lakukan ini, kenapa gua enggak? Ya, jadi dengan melakukan ini, hasil yang saya dapatkan adalah saat ini saya bisa menjadi Sharon Rosemasters, teman-teman. Ya, bukan berarti saya nggak punya jerih payah, bukan berarti saya tidak ada kerja kerasnya, tetapi ada kerja kerasnya. Nah, untuk melakukan ini, teman-teman harus berani demo, berani ngomong di depan orang-orang. Ya, kalau tanya caranya gimana? Nah, inilah yang sekarang saya mau buka ruang tanya jawab. Boleh ya, Sil? Begitu, Sil? Atau ada yang mau ditanyakan, Boleh, Sil? boleh Pak. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Nah, Bapak Ibu, siapa nih yang mau bertanya sama Pak Hendrik gitu ya? Saya baru tahu tuh ada kisah maskeran di Zoom. Jadi udah orang suka bilang, Pak Hendrik, saya kan nggak menguasai bahan gitu ya. Saya belum menguasai produk sepenuhnya gitu. Ya bagaimana saya untuk bisa apa ya, benar-benar menguasai itu karena merasa belum menguasai bahan gitu loh Pak. Nah, Ah, apa ah. tips Pak Hendrik buat itu? Nah, jadi teman-teman, kalau saya ditanya seperti itu, jawabannya simple, teman-teman. Saya dulu juga nggak menguasai bahan. Kalau teman-teman tanya hari ini, ingredients-nya apa? Dalamnya apa? Saya juga bingung, teman-teman. Maksudnya gini, segitu banyak produk yang sudah masuk di kepala saya, ingredients-nya juga saya nggak hafal banget-banget. Ya, teman-teman jangan minder karena teman-teman nggak menguasai produk dari sisi ingredients. Tapi ketika teman-teman coba, hal terpenting yang teman-teman harus lakukan adalah pengalaman teman-teman pakai produk itu seperti apa. Itulah yang teman-teman harus cerita ke orang. Jadi, waktu saya ketemu sama orang, buat saya, orang itu nggak perlu ingredients-nya seperti apa. Ya kan teman-teman mau makan bakso, teman-teman nggak tahu cara bikin baksonya seperti apa, mesinnya pakai mesin apa, lalu takaran garamnya berapa, micinnya berapa, berapa banyak jumlah dagingnya, berapa banyak ini ya teman-teman nggak perlu tahu itunya teman-teman. Yang penting apa? Teman-teman meyakinkan lawan bicara kita bahwa bakso yang saya makan ini enak banget dan teman-teman harus coba bakso ini. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Jadi, waktu saya pakai evening care for set di wajah saya seperti itu, nggak cerita tuh deep cleanser isinya apa, foam cleanser isinya apa, dari kandungan bunga apa, nggak cerita itu. Tapi saya cuma bilang begini, sini, sini, sini. Lu tahu kan wajah gue seperti apa kan? Kusam lu kan? Coba lu pegang. Aduh, coba nih. Aduh, coba. Tangan lu mana? Ambil tangannya dia, teman-teman. Ambil tangan saya waktu itu gini, saya ambil tangannya dia, saya usap wajah wajah bukan wajah saya dulu loh. Saya usap wajahnya dia karena saya tahu wajahnya lebih jelek dari saya. Saya usap wajahnya dia dulu dengan tangannya dia begini. Nah, lalu saya tarik tangannya dia, saya usap tangannya dia dengan wajah saya. Nah, beda kan? Iya lu. Beda lu. Wajah lu kenyal-kenyal, halus-halus pakai apa? Sini, sini, sini. Duduk di depan saya langsung saya dengan cekatan saya ambil di cleanser, saya pakein di cleanser karena sudah punya pengalaman salah tuh dengan ibu-ibu kan. Saya pakein, saya angkat pakai kapas. Nah, teman-teman harus pinter bercerita di dalam hal ini. Nah, kalau teman-teman habis pakai deep cleanser, jangan angkat pakai kapasnya begini, teman-teman. Jangan. Kenapa? Karena kalau teman-teman seperti itu, teman-teman tidak berbeda dengan orang lain. Teman-teman harus terlihat profesional. Angkat kapasnya seperti apa? Angkat kapasnya dari bawah ke atas. Aduh, begini. Sambil bicara, nah cara angkat kapas tuh begini. Kenapa? Supaya muka lu nggak turun begini gitu loh teman-teman. Kan dia akan berpikir, ih gila hebat banget nih si Hendrik. Padahal si Hendrik mah nggak bisa apa-apa. Ya, tapi dengan begitu teman-teman akan berasa dipikir, ih profesional banget ya. Padahal cuma tahu loh cara angkat kapas doang loh. Saya itu juga belajar dari Pak Joni Kasidi. Angkat kapasnya begitu gitu. Tapi diucapkan di sini. Ya, setelah teman-teman lakukan itu, iya langsung lah biasa foam cleanser dan sebagainya.
Saya nggak pernah demoin evening care. Sebentar, sebentar. Vika, 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 tolong Vika. Vika apa tuh Vika? Tadi, buang. Nah, saya nggak pernah demoin evening care corset sampai selesai. Sampai maskeran dan sebagainya. Lama, teman-teman. Dari deep cleanser sampai foam cleanser aja saya suruh dia pegang begini. Udah, enak banget ya. Enak banget ya. Enak nggak? Enak ya? Enak. Langkah berikutnya apa? Jadi, bukan jangan jadi lagi. Oke, lu mau dikirim ke alamatnya di mana? Jangan tanya, jadi lu mau nggak? Gitu. Kalau tanya, jadi lu mau nggak? Jawabannya pasti enggak. Langsung. Jadi alamat rumah lu di mana? Kirim langsung ke rumah lu ya. Harganya berapa? Harganya 500. Ya, teman-teman. Jadi caranya gimana? Caranya teman-teman harus bisa menceritakan secara ekspresinya keluar banget gitu loh. Ya, begitu Sil, kurang lebih Sil. Wah, menarik Pak. Saya baru tahu tuh. Nanti saya juga maulah pakai tangan pegang pipi saya, mau pipi orangnya. Betul, Selama ini belum betul pernah itu. tuh Pak Hendrik, belum pernah tuh begitu saya. Ini saya belajar ilmu baru nih. Benar juga ya. Saya akan pakai punggung tangannya kan lebih bersih ya Pak ya. Nih coba pegang Iya. pegang muka saya, pegang muka kamu tuh. Benar kan? Nah, Dan tips kedua tadi Bapak bilang apa? Jangan tanya mau apa enggak ya. Tanyanya apa mau dikirim ke alamat kantor apa rumah gitu ya Pak ya. iya. Good idea tuh, good idea banget. Ya coba tulis teman-teman tulis nih. Ide bagus ya dari Pak Hendrik ya. Nah Pak, pertanyaan kedua Pak. Ya, Kadang-kadang banyak orang tuh merasa gini, aduh Pak Hendrik, saya home party cuma closing vitamin C doang sama sikat gigi. Kapan kayanya gitu kan Pak ya. Nah, Pak Hendrik kan pernah sharing ke saya soal follow up 147 ya Pak ya. ya, Coba Pak boleh Pak di-sharing ke teman-teman nih Pak. Karena banyak orang ya. skeptis Pak. Aduh, saya nggak bisa closing besar nih. Gimana nih Pak Hendrik? Nah, seperti itu gimana Pak? Silakan. Oke, jadi begini teman-teman. Jangan teman-teman minder dengan yang namanya closing kecil. Ya, coba teman-teman pikir. Coba kita sama-sama berpikir gini loh teman-teman ya. Lebih gampang mana closing hemohim sama closing sikat gigi? Sikat Ayo, gigi harusnya. harusnya sikat gigi. Kalau teman-teman tanya, kalau Sikat dan gigi, teman-teman tahu. Pak. Nah, kalau teman-teman tahu berapa nilai terbesar, berapa PV yang terbesar di dalam Atomy Shopping Mall? Ada dua, satu hemohim, satu sikat gigi. Sikat gigi itu PV-nya besar, ya. Dan kenapa saya memulai dengan sikat gigi, tidak dengan hemohim pome ginseng? Karena buat saya, merubah mindset orang, merubah cara berpikir orang, dari penggunaan sikat gigi yang lama ke sikat yang gigi yang baru, jauh lebih mudah dibandingkan kita merubah mindset orang untuk mereka mengganti suplemennya mereka. Apalagi ketemu orang-orang yang tanda kutip duitnya nggak masalah. Kalau orang-orang duitnya nggak masalah, ya mereka ganti suplemen itu nggak mau. Kenapa? Karena buat mereka suplemen mereka adalah yang terbaik buat mereka. Dari mana? Made in Amerika lah, made in Kanada lah, made in yang lain lah. Mereka susah untuk mengganti itu. Tetapi bagaimana saya bisa mengganti mindset orang kaya ke produk hemohim? Tentunya dengan produk yang kecil dulu, teman-teman. Ya, caranya gimana? Saya gampang kok. Ketemu sama bos, saya tahu bos nggak perlu duit, bos nggak perlu bisnis. Seorang bos nggak perlu bisnis, ya. Yang dia perlukan adalah apa? Yang dia perlukan adalah produk dan manfaat. Oke? Nah, lalu dengan seperti itu, apakah saya kucuk-kucuk datang hemohim pome ginseng? Enggak, teman-teman, dimentahin. Aduh, Hendrik, lu mah pakai itu. Gua mah pakainya udah produk yang mahal. Ya toh? Caranya pakai apa? Saya bisa pakai kopi, saya bisa pakai apa namanya? Pakai sikat gigi. Saya tanya, Pak, sikat giginya pakai apa, Pak? Mau sekaya apapun orang, sikat giginya nggak jauh dari Oral-B. Betul nggak sih? Ya kan? Karena kenapa? Di Indonesia yang terkenal cuma Oral-B, Sensodyne, itu sikat giginya nggak lebih dari itu, teman-teman. Ya, mau tanya siapa? James Riyadi kah? Atau siapakah gitu ya? Orang-orang hebat tetap aja sikat giginya kalau nggak Sensodyne, Oral-B.
Nah, teman-teman harus bisa menguasai apa perbedaan sikat gigi Sensodyne sama Oral-B dengan sikat gigi kita. Keunggulannya apa? Kalau teman-teman pandai bercerita, orang akan berpikir, ya udahlah, gue gantilah sikat giginya lah. Nah, ketika dia pakai sikat gigi, nah kata kuncinya adalah ini 247 teman-teman. Rumusnya 247 ya. 2 hari setelah dia check out, teman-teman telepon, ya kan? Pak, ini barangnya sudah tiba belum, Pak? Ya kan? Oh ya, barangnya baru tiba nih. Oh ya Pak, selamat menikmati sikat giginya ya Pak, gitu loh. Oke? Lalu setelah itu hari ke, bentar ya, hari keempat teman-teman telepon lagi, ya kan? Pak, gimana Pak? Sudah dicoba sikat giginya Pak? Rasanya apa Pak? Gitu kan? Karena teman-teman sudah bercerita manfaat sikat gigi, dia pasti akan bilang, bener lu Hendrik, apa yang kamu ngomong ini bener-bener loh. Waduh, rasanya enak banget loh. Oke Pak, terima kasih Pak. Lanjutkan Pak. Hari ketujuh, teman-teman tanya lagi, Pak, gimana Pak pakai sikat gigi? Aduh, enak banget loh. Enak banget nih sikat gigi. Bener-bener enak, enak banget loh. Pak, Bapak boleh nggak cerita Pak? Perbedaannya apa sikat gigi yang lama sama sikat gigi yang... Ini loh Hendrik, saya pakai gini-gini ya, plak giginya tuh copot loh, begini, 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 begini. Cerita dulu saya gigi saya ada ngilu-ngilu ya setelah pakai ini ya, apalagi pakai odolnya lah, begini, 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 begini. Dia cerita sebanyak-banyaknya. Nah teman-teman, ceritanya itu teman-teman coba rangkum, buatkan satu testimoni. Ya, setelah buat satu testimoni, teman-teman kirim ke Bapak itu bilang, Pak, kira-kira Pak, pemakaian sikat gigi Bapak kayak ini nggak Pak? Testimoninya Pak. Dia lihat dong, oh iya benar, benar. Memang benar apa yang dikatakan itu benar. Lalu teman-teman bisa bicara begini, Pak, mohon izin Pak, boleh nggak Bapak rekomendasi kepada teman-teman yang lain dengan testimoni ini? Ya, atau boleh nggak Pak saya pakai testimoni ini untuk supaya orang-orang lain juga bisa mengenal sikat gigi ini dan merasakan manfaatnya seperti Bapak? Oh, boleh. Boleh banget dong. Nah, lalu kalau seandainya Bapak itu mau pasang di WhatsApp status, itu lebih luar biasa lagi, teman-teman. Ya, ketika orang itu pasang di WhatsApp statusnya dia, kira-kira rekan-rekan dia kepo nggak ngeliatin status si Bapak? Kepo. Wih, Budi, lu pakai apa buat sikat gigi apa? Hebat banget, Bud. Bud, gua mau dong sikat gigi kayak lu. Kira-kira si Pak Budi tadi nih, si Pak Budi tadi, bisa nggak ngejelasinnya? Bahwa sikat gigi, dia mah pasti kelebekan. Aduh, bisa jadi modelnya. Ini saya pakai bahasa Jakarta nih ya, Sil. Pakai bahasa Betawi ya. Sialan nih si Hendrik gara-gara dia nih teman-teman gue pada rese nih, pada nelponin gue nih pakai sikat gigi apa nih, gitu kan? Ini bahasa Jakarta teman-teman. Tapi kebayang nggak si Pabdi lakukan apa? Ya udah, gue kasih nomornya Hendrik ya, biar lu hubungin Hendrik, tanya dia produknya gimana dan cara pakainya gimana. Langsunglah bertubi-tubi orang itu telepon saya dan tanya cara pakai gimana. Saya ambil waktu untuk bertemu dengan rekan-rekannya Pak Budi. Nah, inilah dampak daripada 247, teman-teman. Jadi teman-teman jangan hit and run. Ketika teman-teman dapat, hore, closing, sikat gigi sama odol. Kata Pak Hendrik, sikat gigi sama odol nggak apa-apa. Tapi teman-teman nggak ada follow up. Nah, itu mentok sampai situ. Nah, dampaknya apa? Ketika si Pak Budi happy dengan sikat giginya, lalu sikat giginya habis, ya toh, dia mau beli lagi. Pak Budi, daripada Pak Budi nungguin saya nih, Pak Budi scroll aja sendiri deh di aplikasinya. Oh bisa ya beli sendiri? Bisa. Pak Budi kan biasa tuh belanja di Shopee apa kayak gitu-gitu. Di e-commerce kan biasa. Iya sama Pak, belanja kayak belanja di e-commerce.